Jadi kan dia ngebikin kayak gini itu manggil tukang kan, batu yang sebenarnya nggak ada gunanya ini kiri kanan. Yang lucu adalah dia kan punya mobil ya, mobilnya dia sendiri bahkan. Jadi nggak bisa masuk ke rumah itu karena apa? Karena batu yang dia buat sendiri. Jadi kayak dia niatnya pengen menghalang-halangi tetangga, tapi yang terhalang diri dia sendiri. Ya Allah. Akhirnya sama dia dibongkar tol. Oklin sudah menyampaikan bahwa memang konten itu dibuat untuk ya sekedar happy-happy saja, untuk lucu-lucuan saja. Tidak. Kalau lucu-lucuan tuh harusnya orang ketawa, Bang. Kalau ngelihatnya marah mah itu bukan lucu-lucuan itu. Suami grebek istri lagi indahoy di kamar kos. Bagus. Bagus, bagus. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang apa-apa yang sedang ramai di sosial media kita tentu saja, dimana seperti yang lo tahu ya, ini perkara Honda AHM dan motor nunduknya itu makin lama makin kacau ya, makin berantakan kemana-mana. Soalnya sampai ada di titik dimana pihak AHM-nya itu dipanggil sama Kementerian Perhubungan perkara rangka ESAF yang patah. Disuruh recall, recall kayak Mobile Legend, suruh untuk motor-motornya pada diambilin. Gue tuh sebenarnya pengen ngomongin perkaranya sendiri, karena makin recok gitu kan, makin jauh, makin ribet, perdebatannya makin panjang. Ada orang bikin konten tiba-tiba di DM diteror sama sales yang jualan motornya karena takut penjualannya turun segala macem. Tapi kayak gue nggak ngerti-ngerti banget motor gitu. Jadi mungkin akan gue cari tahu dulu sampai akhirnya keputusan akhirnya dibuat. Menhub aja sampai minta motornya di recall, berarti kan perkaranya udah gede banget. Yang menyebalkan adalah, coba bayangin lu lagi nyalip mobil gitu, terus tiba-tiba rangka lu patah, lu kecelakaan, lu meninggal di jalan. Siapa lagi yang disalahin kalau bukan... Anyway, ada beberapa perkara yang sepertinya akan menjadi update dari beberapa hal yang sempat terjadi dan sempat gue bahas di TNM. Gue pengen banget ngelakuin ini dari lama, karena kadang tuh gue bertanya-tanya gitu, kayak bagaimana ya keadaan atau kehidupan orang-orang yang sekiranya pernah gue bahas di konten gue gitu. Apakah mereka happy dengan dunianya, apa mereka tidak peduli. Gue bahkan penasaran sama mbak-mbak yang 2019 kita sempat bahas, gara-gara dia beli bakso tapi gak mau bayar. Gue bahkan penasaran sama itu. Jadi ada beberapa update tentang perkara-perkara yang mungkin pernah lu dengar dari channel ini. Yang pertama, mantan suami dan ibu Norma Risma jadi tersangka. Sebuah update yang cukup aneh. Buat lu yang lupa mungkin, biar gue recall lagi ingatan lu, kita sempat ngebahas dulu ada sebuah kasus, sebuah cerita serem banget ini malah, dimana ada menantu yang diduga tidur bareng mertuanya di sebuah kontrakan yang dipakai tidur suami dan istri ini. Ditemukan dengan tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun. Sampai akhirnya perkaranya besar sekali. Kabar terakhir yang gue dengar sebenarnya waktu itu, terakhir banget ya, adalah Norma Risma ini dipanggil sama di company, yang orang-orang kemudian berasumsi kalau cerita dari Norma Risma ini akan difilmkan, akan dijadikan film, mungkin ya milking terus aja sampai habis gitu. Tapi nggak ada kabar apakah jadi film atau enggak. Yang mana sebenarnya gue pun bakal bingung sih, kalau ini jadi film apa cocok gitu ditaruh di bioskop, siapa yang mau nonton gitu. Gue sih mikirnya kalau jadi FTV mungkin bagus, tapi kalau film nggak dulu deh gitu. Terus setelah kabar terakhir ini kan kosong tuh, nggak ada apa-apa lagi nih Juli men. Tiba-tiba di bulan Agustus, mantan suami dan ibu Norma Risma ditetapkan menjadi tersangka, di mana keduanya bakal dijerat pasal 284 KUHP tentang perzinahan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Ibu ini dan mas-mas ini, padahal mas-mas ini tuh dia masih ada ininya loh, masih ada ngelak-ngelaknya gitu. Terus kayak orang ada yang tidak peduli, ada yang bacot, ada yang jangan bangga kalau cuma punya produknya, banggalah saat memiliki pabriknya. Wow. Bagus. Meskipun udah jadi tersangka, tetap harus ada kelanjutannya gitu. Jadi kayak sebelum dia terpidana, dia harus jadi
terdakwa dulu baru bisa dipidana, karena kan sidang gitu. Coba bisa ngebayangin gak sih dia bagaimana kehidupannya kalaupun benar dia akan masuk penjara gitu. Hari pertama di penjara, ditanyain sama napi-napi lain ya kan. Napi-napi lain datang ke dia kayak, "Bro, kok lu bisa sih masuk sini? 9 bulan tuh lumayan loh. Kenapa?" "Ini bang, saya tidak sengaja nih bang. Saya nggak sengaja tidur sama mertua saya." Napi-napi lain langsung kayak, "Hah? Gimana?" Iya gitu. Gue nggak tahu ini kelanjutannya nanti akan bagaimana. Kalau di penjara pun ya, apakah pantas atau tidak, gue juga masih mempertanyakan itu. Tapi dia udah mendapatkan sanksi sosialnya. Dia juga udah dipecat kan. Cukup aneh. Terus juga ada update dari sosok Marcia. Ya Allah, gue udah ada 3 atau 4 gitu ngebikin video tentang Marcia ini, dan ternyata belum selesai, men. Jadi buat lo yang ingat, Marcia ini adalah seorang ibu-ibu yang menyirami rumah tetangganya menggunakan air kencing dan kotoran manusia, yang mana kotorannya adalah kotoran dia sendiri. Jadi secara tidak langsung kita bisa membayangkan dia ini boker di baskom. Perkaranya sendiri sudah berlanjut cukup lama, karena ketika perkaranya rame, dia pun ditangkap sama pihak kepolisian, dipenjara 1 bulan. Tetangga-tetangganya selamatan ketika dia penjara. Gak lama kemudian dia keluar. Dia digugat 1 miliar atas kerugian material dan imaterial yang dialami oleh Ibu Wiwik selaku yang punya rumah sama yang disirami air kencing dan kotoran manusia tadi. Tapi tiba-tiba dia kan udah keluar nih, dan dia masih dalam gugatan, digugat 1 miliar tersebut. Tapi entah kenapa dia melakukan hal yang di luar Naila. Dia menghalang-halangi tukang yang pengen bekerja untuk merenovasi rumah Wiwik. Jadi ceritanya gini, ketika masalahnya itu rame, Ibu Wiwik itu kan ditemui sama Bupati Sidoarjo. Bupati Sidoarjo ini datang niatnya pengen ngajakin mediasi antara Ibu Wiwik dan Mas Ria. Cuman Mas Rianya cabut, hilang entah kemana, yang mana tidak sopan tentu saja. Dan pada akhirnya keputusannya jatuh kayak, ya udah Ibu Wiwik, ini saya kasih uang renovasi rumah ibu karena ini udah kena najis, kotor segala macem. Tapi waktu lagi renovasi rumah, Mas Rianya sendiri menghalang-halangi jalannya mobil pickup yang berusaha masuk ke rumahnya Ibu Wiwik untuk ngebawain material-material bangunan dengan cara membangun atau membuat batu-batuan kayak gini. Meskipun batu 2 ini terlihat kecil, tapi impactnya ternyata besar sekali gitu. Kan rumah Ibu Wiwik tuh ada di belakangnya rumah inilah, jadi kayak rada kesini gitu. Dan mobil itu kalau mau masuk harus lewat sini. Nah, dikarenakan belokan ini ditutup batu, mobil pickupnya jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa masuk. Ini kan kesempitan kan. Kalau mau masuk harusnya kan biasanya dia kesini dulu, terus ke sini. Tapi karena ada batu ngalangin, jadi nggak bisa masuk. Ibu Wiwik itu kayak kesel, kayak kecewa, kayak hidupnya sedih gitu, karena ngerasa kayak, bro, ini harusnya udah selesai, kok masih kayak gini aja sih gitu. Soalnya tukang bangunan yang mau ngirimin material itu jadi harus pakai gerobak gitu loh, didorong, ada yang gotong. Capek bener men kalau punya tetangga, pusing banget begini. Aduh. Padahal pernah di penjara, kenapa masih berbuat kurang baik ke tetangga sendiri? Wes sangel tenan wong iki. Orang-orang yang kayak sudah red flag begini sepertinya memang harus dicek kejiwaannya, lalu dibawa ke rumah sakit gitu. Karena tetangga-tetangganya jadi repot, men. Cuman yang lucu dari bagian perkara ini adalah, jadi kan dia ngebikin kayak gini itu manggil tukang kan. Dia manggil tukang gitu buat ngebikin batu yang sebenarnya nggak ada gunanya ini kiri kanan. Gue juga nggak tahu buat apa. Yang lucu adalah dia kan punya mobil ya. Mobilnya itu dimasukin ke garasi sini kalau gue nggak salah. Mobilnya dia sendiri bahkan. Jadi nggak bisa masuk ke rumah itu karena apa? Karena batu yang dia buat sendiri. Jadi kayak dia niatnya pengen menghalang-halangi tetangga, tapi yang terhalang diri dia sendiri. Ya Allah. Akhirnya sama dia dibongkar, tolol. Buat apa? Tutorial menyusahkan hidup, hah? Buang-buang waktu aja, heran banget. Gue orang hidup di dunia tuh kok ada aja gelagat anehnya. Hidup kok begini amat, ya Allah. Tuhan.
tidak mencerminkan perubahan ke arah yang baik ya. Soalnya sebelum bahasan terakhir gue ngebahas Mas Ria ini adalah dia berencana untuk menutup jalan ini karena dia bilang tanah ini awalnya punya dia. Terus kemudian gue cross check, ternyata emang dulunya tanah ini yang buat jalanan ini punya dia, tapi sudah diwakafkan untuk menjadi jalan umum. Jadi ya udah bukan hak dia lagi, tidak ada kepemilikan dia di sana. Kalau dia nutup jalan, ya dia bisa diprotes warga, mungkin bisa dipenjara atau apa. Urusannya udah mengganggu ketentraman publik, men. Orang kayak gini kok heran banget hidupnya. Nih. Yang tadi gue ceritain, yang perkara dia masukin mobil sendiri lucu. Kerabat Mas Ria mengaku dirinya tahu sendiri proses pemasangan batu itu. Mas Ria menyuruh seseorang menyemen 2 buah batu itu. Namun 2 batu besar yang disemen itu justru menjadi senjata makan tuan. Kedua batu besar itu justru membuat mobil Marsiah kesulitan masuk ke garasi rumah. Tidak hanya itu, Suarsi mengaku dia sendiri mendengar suara gaduh saat mobil Mas Ria mau masuk ke dalam garasi rumahnya. Saat dia keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, ternyata bodi mobil Mas Ria membentur batu besar. Kocak. Akhirnya 2 batu itu dibongkar sendiri. Buat apa begitu, Ben? Aneh banget, gue capek banget gue ngeliatinnya perkara. Aduh. Memang sebaik-baiknya kehidupan adalah tetangga yang kita idam-idamkan. Beruntung buat gue tetangga gue baik-baik. Astaga. Mas Ria, kapan sih kamu meninggal? Hidup juga nyusahin orang aja ya. Ibu Mas Ria ada definisi cegil sesungguhnya. Cegil. Kata gue, orang kalau udah umurnya gitu, kalau udah sepuh, udah tua, tinggal menunggu dipanggil, banyakin ibadah, berbuat baiklah kepada tetangga gitu. Kenapa sih perkaranya tuh jadi nyusahin orang hidup? Ibu gak takut nanti kalau mau di akhirat dipersulit sama malaikat? Gimana sih? Malaikat gak bisa disogok duit, Bu. Malaikat tuh tegas gitu. Gak bisa yang dari hukuman mati berubah jadi Oke. Perkara selanjutnya adalah update dari Oklin Via, seseorang yang sempat ramai terkena cancel culture atas video-video yang dia buat di akun Instagram dan akun TikToknya. Well, waktu itu yang ngebikin perkaranya rame sebenarnya bukan akun dia sendiri sih, akun orang yang featuring dia. Tapi intinya dia akhirnya dipanggil sama pihak kepolisian untuk ya menjelaskan detail perkaranya sendiri lah, karena dia dilaporin sama pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia dengan dugaan menistakan agama dan merusak moral. Dan kalau lu lihat klarifikasinya, lu akan sadar kalau lah ini bisa gitu pakai baju rada longgaran dikit. Emang kagak sesek dari kemarin pakai baju sempit-sempit mulu kata gue. Terus dia ngebikin klarifikasi gitu. Oklin sudah menyampaikan bahwa memang konten itu dibuat untuk ya sekedar happy-happy saja, untuk lucu-lucuan saja. Tidak ada maksud untuk menghina agama tertentu, tidak. Kalau lucu-lucuan tuh harusnya orang ketawa, Bang. Kalau ngelihatnya marah mah itu bukan lucu-lucuan, itu. Dia kan ngebikin klarifikasi nih, tapi klarifikasinya kalau lu denger, sangat jauh berbeda 180 derajat dengan cara dia membuat video-video di konten itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Roh penguasa semesta alam. Karena atas berkah dan rahmatnya saya masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat bertemu dengan masyarakat luas, untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Kenapa dia buka? Kita tahu ya, kalau itu baca, mungkin udah disiapkan sama kuasa hukumnya segala macem. Tapi kalau kayak gitu kan kita ngedengernya jadi kayak, sekarang aja lu baru bawa-bawa Tuhan, baru mengagung-agungkan nama Tuhan, kemarin kemana? Kan orang jadi mikirnya gitu dong. Yang tulus gitu loh kalau minta maaf, lihat kamera saya minta maaf gitu. Saya ada banyak video klarifikasi di YouTube yang bisa dijadikan contoh. Kenapa sih harus ditulis? Hari ini saya atas nama Oklin akhirnya mencoba memberanikan diri
untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan Oke, dan minta keresahan maaf. Suaranya kecil pada banget, Bang. seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai seorang muslimah, Nih. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan tidak ada satupun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Sejak kecil, ibu saya sudah telah mengajarkan tentang agama Islam. Menjadi seorang muslimah yang baik dan soleha, saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sejak saya masih remaja. Bahkan jauh sebelum saya membuat konten pada sosial media dengan saya. Saya mengaku di umur yang masih muda ini masih seringkali berbuat hilaf dan saya menyesal. Memang hilaf sih. Apalagi yang bisa dikatakan selain hilaf ya. Kayak, kalau dia secara sadar justru akan menerjunkan dirinya sendiri kan. Jadi kayak ya itu adalah langkah diplomatis, men. Tergantung gimana cara lu ngelihatnya aja sih. Cuman kan kita ya bertanya-tanya aja. Ya orang ketika ngelihat perkara klarifikasinya dia ya isinya cuma marah-marah doang. Marah-marah doang. Oh, doa para ibu, gunakan kartu ini jika Anda melihat anak-anak yang tersesat akidah dan akhlak. Tiba-tiba bawa orang tua ke perkara yang seharusnya itu full tanggung jawabnya dia. Tiba-tiba pakai masker. Yang gue inget entah kenapa langsung ke kata-katanya Mike Tyson. Everyone has a plan until they get punched in the mouth. Kayak lu bisa pede ngomongin ini itu segala macam di interviewnya orang, di podcastnya orang, dia bisa bilang kayak, tapi kan itu pandangan masing-masing orang ya, segala macam gitu-gitu. Terus dia nggak ngerasa dia salah, dia masih pede dengan itu. Tapi ketika udah ada di titik kayak gini, baru akan sadar, baru akan dia paham kalau men kayaknya kelewatan gitu. Oh ya, dia juga sempat ada bilang dari tanggal 7 Agustus 2023, masih kayak 20-an hari yang lalu, itu dia udah menonaktifkan seluruh sosial medianya dia, baik itu Instagram maupun TikTok. Jadi tolong kawan-kawanku jangan terjebak dengan konten-konten atau akun-akun orang yang mengatasnamakan dirinya gitu. Jadi kayak yang gue pikirin adalah orang-orang ini yang mereka cari adalah followers yang banyak, likes yang banyak, menggugah rasa amarah elu sampai akhirnya mereka punya sesuatu yang bisa dijual dari akun tersebut, katakanlah followers, katakanlah like, dan kalian hanya akan diduitin sama mereka. Jadi kayak kalau lo mau marah-marah ya jangan tertipu sama akun-akun ini. Oklin via real account anjing. Ini orang-orang nyari duit nih begini nih. Tapi kayak setelah gua ngelihat videonya emang aneh sih. Ya, setiap kali ngeliat videonya tuh. Dan ini video bikinan-bikinan orang di TikTok gitu loh. Kayak, Tuhan kenapa orang-orang di dunia membenciku? Apakah salah wanita alim ini? Semoga mereka kena karma strong Oklin. Hanya wanita yang sabar. Tipikal akun-akun palsu yang berusaha menaikkan engagementnya dia gitu. Jadi kayak, ya berhati-hatilah. Oh nih ada alasan. Dia ngasih tahu alasannya kenapa dia bikin itu. Nggak ada niat untuk merendahkan atau melecehkan agama. Saya ngebikin video itu karena ada video lain, saya hanya merecreate saja. Salahnya dia adalah dia merecreate di ruang lingkup sosial media yang ada di Indonesia, di mana 80-90%-nya orang muslim, dan melihat kelakuannya tentu wir aneh. Dia baru diperiksa, nggak tahu kelanjutannya akan kayak gimana. Yang ngelaporin juga belum ada rencana untuk menurunkan laporan, jadi kayak ya, mari kita muter-muter Twitter aja. Jadi itu tadi update dari beberapa hal yang sempat gue bahas. Kemudian mungkin lu penasaran bagaimana kelanjutannya, dan ya demikian. Intinya Ibu Wiwik tolong tobat Ibu Wiwik. Aduh ya Allah, tetangga ibu pusing. Punya tetangga kayak ibu. Gue tuh kadang bertanya-tanya ya. Gue gak tahu lu ngerasain ini juga atau enggak. Tapi gue tuh kayak most of the time di internet loh. Seharusnya gue tahu apa-apa yang terjadi, seharusnya gue tahu siapa-siapanya aja. Tapi kayaknya internet ini saking luasnya,
Ditinggal tidur bentar, besok pagi ada masalah baru, ada sesuatu yang baru untuk diomongin. Kocak loh. Kayak salah satunya perkara dia. Ini dia gue nggak tahu siapa, tapi tiba-tiba diomongin sama orang. Nih, dia lagi rame karena statementnya dia di salah satu podcast orang yang bilang kalau dia nggak pengen pacaran sama orang yang pakai Android. Sebenarnya gue kalau masalah preferensi gue kayak ya udah aja ya, gue nggak peduli banget. Tapi namanya kita netizen aja nih, kita ngomentarin orang aja kan intinya. Mau punya cewek HP Android? Gue nggak mau punya cewek HP Android. Itu pertama. Nggak mau punya cewek HP Android, ya patah-patah gerakannya soalnya kan. Mau gini-gini juga. Lu nggak lihat mantan gue pada pakai boba semua kan? Mantan lu boba Iya. semua ya. Iya. Emang kenapa lo HP Android? HP Android pertama nggak bisa diajak bikin konten. Iya. Yang kedua itu pasti nggak jauh-jauh dari cabe-cabean ngantuk gitu. Yang HP-nya OVO gitu apa ya kan? Jadi kayak Bedaknya tebel banget kayaknya begitu kan. jauh dari lingkup ini gua, circle gua. Duh, circle. Kan gua circle Jaksel nih. Tahu gue ketika gue nonton pertama kali ya video ini yang kesebar di internet ini, yang gue pikir pertama kali adalah, emang lu kagak kelilipan itu mata kena rambut? Emang lu ngelihat dunia terang gitu, bukannya garis-garis jadinya, jadi kayak hordeng. Terserah dia, itu gaya rambutnya dia. Ini kan sempat gue cari tahu kan dari mana segala macam, terus ternyata video ini datang dari TikTok, terus ternyata TikTok ini ternyata ngambil video dari YouTube, dipakein watermark akunnya dia. Aneh banget sekarang. Terus waktu gue lihat ini namanya Opera Entertainment, bikin podcast ngobrol sama mas-mas ini, yang mana dari podcast ini kita bisa tahu kalau mas-masnya ini hidup dengan masalah. Terus dia juga sempat ada bikin konten kalau dia ini PK. Terus dia ini juga pernah menipu orang menggunakan lelang yang gitu-gitu. Jadi kayak kita tahu tuh di sini intinya keburukan dia gitu. Jadi kayak orang-orang yang nonton pun sadar kalau kita ini lagi mentertawakan lu, bukan tertawa bersama lu gitu. Nah gue kadang mempertanyakan gitu, nih orang-orang kayak gini emang genuine mereka kayak gitu atau gimana? Maksudnya kayak statementnya dia yang bilang gak mau punya cewek HP Android, sebenarnya preferensi masing-masing juga sih, gak ada yang salah dengan itu. Maksudnya, ya itu kriteria lu, gak ada orang yang seharusnya mencemooh itu kan. Tapi kayak kalau dipikir-pikir kocak juga. iPhone 11 sekarang udah di 4 jutaan loh. Samsung S23 itu masih mahal. Blackpink loh, dia BA dari Samsung. Well, karena Korea menjunjung tinggi Samsung gitu. Tapi kayak kalau misalkan ada orang gak pengen dekat, gak pengen main, gak pengen pacaran, gak pengen satu circle sama orang yang HP-nya Android, dengan alasan karena HP-nya patah-patah waktu bikin story, ya Allah, itu aneh sekali sih. Gue nggak tahu mainnya kurang jauh atau justru kejauhan ya, gue nggak tahu deh. Tapi gue mulai bingung, gue mulai nggak tahu apakah dia ngebikin omongan-omongan kayak gini tuh sengaja untuk ngebikin masalah, untuk sengaja dapat sentimen negatif dari orang-orang supaya orang tahu dia siapa dan akhirnya dia terkenal, terus punya nama, terus akhirnya memanfaatkan followersnya untuk jualan peninggi badan, pemutih selangkangan yang gitu-gitu, gue nggak tahu. Karena emang kadang ada beberapa perkara yang harusnya tuh ketika perkara itu lewat kita kayak ya udah aja gitu. Kayak contohnya perkara ini, dia ngomong berapa angka yang harus ada di rekening dia sampai kamu siap untuk menikah dengan dia? Minimal kita mah realistis ya, di atas 1M gak sih? Sebenarnya aku gak terlalu masalah ya, karena aku bisa mencari duit aku sendiri. Nah, setidaknya itu bentuk tanggung jawab dia. Kalau misalnya dia aja gak bisa bertanggung jawab membiayai anak orang, ya kenapa lo bisa kayak ngambil keputusan untuk kayak nikahin dia? Ketika ngelihat video ini pertama kali lewat, gue tuh merasa kayaknya emang kita harus ketika ngelihat video terus kita ketawain terus udah scroll aja gitu, nggak perlu ada yang komen aneh-aneh. Apalagi semenjak kasus ada TikToker bikin video tanya jawab mencari sensasi, tapi ternyata itu settingan. Yang gue takutkan kayak ginian tuh settingan juga gitu. Sengaja dicari-cari masalah biar akunnya nambah gede, followers nambah banyak, bisa ngiklan di akun tersebut. Cuman ya orang-orang yang ngedenger kayak gini tuh ada beberapanya yang tertrigger lah, kita tahu pasti. Netizen gak semua otaknya tuh bisa kita atur gitu. Kayak kadang mimpi adalah kunci, tapi tolong siapapun kunciin aja orang ini. Oh lucu lagi. Kenapa lucu ya? Terus ada orang
yang body shaming segala macem. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, terserah dia juga pada akhirnya gitu. Kalau dia mau pasangan 1M ya kalau dapat syukur, kalau enggak ya udah, kita peduli setan dengan hal itu aja gitu loh. Kayaknya emang ada banyak hal yang kita tuh harus ya udahin aja gitu, lewat terus kita kayak nonton, ketawa, aneh, terus kayak scroll udah gitu. Ya, kalau ngeliat orang debat-debat di sini tuh kayak aduh. Langsung harga Fuso, ya Allah 1,1 miliar. Sebenarnya emang dikontekskan untuk mencari perdebatan aja. Itu udah banyak kan konten-konten kayak gini. Ya udah aja gitu. Yang gue percaya ya, setelah sekian lama nge-YouTube ngelihat karakter orang-orang di internet tuh, pasti akan ada satu orang yang punya ide cemerlang untuk kayak, ayo kita bikin ini menjadi perdebatan yang menarik di internet untuk kita manfaatkan analitiknya, engagementnya. Nah, gitu. Udahlah, ya udah aja. Tapi kalau yang perkara ini gue kocak, lu tonton dah, kocak banget bro. Tertawa bersamamu dan menertawakanmu adalah dua hal yang berbeda. Udah, kita cabut dari Twitter dah, aneh banget. Nih, apa lagi nih? Suami grebek istri lagi in the hoy di kamar kos. Bagus. Apa maksud kau sini ya? Astagfirullahalazim. Sayang, pala lu peyang. Pakai sarung doang. Sarungnya juga kayaknya sarung lakinya itu. Ya Allah. Kau ngapain di sini bodoh? Ini kayaknya ada adegan debak-debuk sama cowok satunya, jadi kayak harus di skip. Kau ngapa? Sayang udah. Cok nggak nganggok lambi, Cok. Masya Allah Gusti Pangeran. Kok nyapo sih? Lanangan gatel loh, nggak nganggok lambi loh. Yah dia nangis. Ya. Memang penyesalan selalu belakangan, Mbak. Memang penyesalan selalu belakangan. Ya Allah. Lagi in the hoy di kamar kos. Nah. Men, maksudnya ketika lo ngeliat videonya lo nggak akan bisa berpositif thinking anyway gitu. Nih mbak-mbaknya kagak pakai baju, cuman pakai sarungan doang. Ada laki-laki di sana. Apalagi yang sekiranya bisa terjadi? Nggak mungkin mereka lagi hombala gitu, lagi ritual gitu, nggak mungkin. Gimana sih? Aduh. Tadi masalahnya di depannya ada anak kecil. Anak kecilnya siapa? Anaknya. Ya ampun, langsung ditendang tuh. Tapi yang mencengangkan dari berita ini, gue nggak tahu ini bener atau enggak ya. Sekali lagi ini masihlah video-video random di internet, belum ada keterangan pasti. Perkaranya sendiri ditutup dengan kasus perselingkuhan itu berakhir damai. Sang suami pilih maafkan istrinya karena masih cinta. Kejadiannya sendiri terjadi di Jalan Barito, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Wow, jauh ya. Gue tuh kadang suka kebingungan men untuk ngebawain lu konten-konten apa ya gitu. Karena kayak kalau konten-konten kayak gini random banget, gila. Maksudnya kayak kok untuk secara nalar kita bertanya kok bisa aja tuh udah terlalu mengejelimet gitu. Kasusnya udah sempat dibawa sama pihak kepolisian, tapi nggak ada yang ditangkap karena sang suami nggak ada yang ngebikin laporan apa-apa, nggak ada yang ditahan. Terus diselesaikan secara kekeluargaan, suaminya masih cinta sama istrinya. Kawan-kawanku yang budiman, kawan-kawanku yang sehat walafiat, apa yang sekiranya akan kamu lakukan ketika kamu ada di posisi yang sama seperti mas-mas tadi? Apakah kamu akan memaafkan istrimu? Suaminya masih cinta sama istrinya atas dasar masih cinta? Tulis opini dan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Video yang aneh apa ini? Video apa?
Allahu Akbar, paring ngono sabar kuat selamat langgeng sentoso, sekaring bawono langgeng jagat wasisaning Bathara Cahayu, Cahayu nyapa sih? Kon nyapa? Ah. Dek kos-kosan, gak nganggo klambi. Udo nganggo sarung sih, tapi kok nanti kayaknya kalau ada perkara lain yang sekiranya bisa kita jadikan video akan kita cari lebih lanjut. Perkara AHM gue nungguin banget itu. Gue nungguin perkaranya sendiri sampai benar-benar tuntas. Soalnya kayak waduh, sampai ada di titik dimana salesnya marah-marah sama orang yang bikin konten ngebahas tentang motor-motor AHM karena dia penjualannya jadi turun gitu. Ya, kita cari tahu nanti. Mas-mas ini ya udah aja. Oh, gue pengen ngebahas tentang ini yang bayinya ketuker. Oh, bagus sih. Yuk. Oke, itu aja rasanya untuk video aneh kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Like, comment, subscribe karena 50% dari orang yang nontonin ini belum subscribe. Subscribe sekarang. Ayo kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan ini kita perlu omongin gak sih, Min? Maksudnya ini kasus rada aneh loh. Ada orang, dia warga negara Indonesia tapi tinggalnya di Amerika. Gue gak tahu udah pindah ke warga negara atau belum. Tapi dia ngasih tutorial makan babi dengan pakai bismillah, terus doa-doa dulu, terus ada tokoh-tokoh yang dia sebut untuk diajakin makan babi juga. Terus kayak yang, apakah ini bentuk protes dari penangkapan yang kemarin terjadi atau gimana? Gue gak paham, cuman kok yo jadi video gitu. Aneh banget dah. Din, iya karena Abu Dua iya karena Sta'im ihdinas syurat. Baca doa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, thank you.